واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وزينوا على معدهم واحببنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم ونبيك المصطفى الأمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم مذكر إليه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. Ikhwan fillah, jemaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama kita
tanpa terkecuali berada dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memuji bersama Allah, kita agungkan asma-Nya, bahwa sampai dengan detik siang hari ini Allah masih melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Untuk itulah kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur, senantiasa beristighfar. Kita bersyukur karena nikmat Allah sering kita lalaikan keberadaannya, padahal tidak pernah putus diberikan kepada kita. Dan istighfar adalah untuk kelalaian kita ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita khususnya di hari ini Allah masih memanjangkan umur kita untuk masih berkesempatan diperkenankan berkumpul lagi bermuajah dalam majlis sholat Jumat di sela-sela kesibukan kerja kita. Semoga Allah ridho dengan kehadiran kita. Semoga sholat Jumat, kehadiran Jumat di siang hari ini diterima Allah sebagai amal mutaqabbal dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan memudahkan kita menjadi wasilah kita ketika ajal kita menjemput. Insyaallah kita diberikan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ikhwatillah rahimani wa rahmatullah, masih dalam suasana bulan Syawal 1444 Hijriah, tepatnya di Jumat ketiga kita berada. Bulan Syawal, bulan yang seharusnya menjadi pembuktian kita tentang peningkatan ketaatan kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih sama gairah dan semangat kita sebagaimana Ramadan kemarin ketika hadir bersama-sama kita? Tetapi kini dia telah meninggalkan kita tanpa adanya kepastian apakah segala ikhtiar amal kita kemarin menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ketidakpastian apakah di tahun mendatang ketika dia datang kita masih diberikan perpanjangan untuk bertemu kembali dengannya. Ketidakpastian seperti inilah yang menjadikan generasi terbaik salafus saleh senantiasa berdoa selama 6 tahun pertama, memohon kepada Allah agar segala amal mereka diterima sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan mutaqabbal, bukan amal yang sia-sia, dan memohon supaya mereka masuk ke dalam golongan yang diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya mereka senantiasa melanjutkan doanya agar dipanjangkan umurnya untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan yang seharusnya menjadi tanda apakah amal kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kelanggengan amal ibadah, birra dan semangat kita untuk melanjutkannya. Inna min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Karena sesungguhnya salah satu tanda diterimanya amal seseorang, kebaikan seseorang, adalah ketika adanya kebaikan-kebaikan lanjutan setelah kebaikan tersebut dilakukan. Biqaulillah rahimahumullah. Oleh karenanya di sisa-sisa bulan Syawal ini, marilah kembali waktu sejenak ini kita kaitkan untuk i'tikaf. Kita kaji beberapa ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kembali bisa menjadi muhasabah, renungan bagi diri kita masing-masing. Biqaulillah rahimahumullah. Salah satu akhlak mahmudah, akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada kita adalah sikap beliau yang senantiasa rendah hati, tidak pernah sombong, tidak pernah menganggap remeh kepada sesama beliau, sesama manusia. Sekarang inilah yang mestinya kita contoh di dalam kehidupan keseharian kita, karena tidak bisa disangkal, tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagai makhluk sosial di dalam hidup dan pergaulan kita dengan sesama manusia, tidak bisa kita hindari untuk bertemu dan berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia. Bahkan sebagian orang-orang yang kita anggap levelnya, statusnya, jabatannya lebih rendah dibandingkan dengan kita, baik secara keilmuannya, pengalamannya, hartanya, kekayaannya, bahkan juga secara pemahaman maupun amaliyah agamanya. Dan pada titik inilah akhirnya kita tergoda untuk merasa bahwa diri kita lebih baik, diri kita lebih suci dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan syaitan sangat lihai untuk menggunakan kesempatan itu sebagai celah untuk menjerumuskan kita ke dalam keburukan dan kemaksiatan serta kesombongan, di mana dengan tipu dayanya terkadang membuat sesuatu yang sebenarnya salah
seolah terlihat menjadi benar dalam pandangan kita. Dan di antara tipu daya tersebut adalah dengan membuat kita merasa diri lebih suci, merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih baik dibandingkan dengan orang lain, dan bahkan merasa diri kita aman dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ardi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Dan dia Allah yang lebih mengetahui tentang keadaan dirimu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa di sisi. Al-Quran surat An-Najm ayat 32. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahli birri minkum. Janganlah kalian merasa diri kalian paling suci, karena Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Bahkan seandainya itu hanya sekedar perasaan kita di dalam hati, merasa di dalam hati kita, bahkan belum tercetus di dalam sikap ataupun tindakan kita, ucapan kita, sesungguhnya itu sudah termasuk kesombongan yang ada di dalam diri kita. Di hari ini mungkin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita masih menganggap kita, masih mengatakan kita adalah orang yang baik, orang yang soleh, karena mereka hanya melihat semua amal zahir kita, amal yang tampak dalam pandangan mereka. Tetapi ingatlah, sesungguhnya itu hanyalah sebagian kecil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus menutup aib kita, yang masih terus menutup kemaksiatan keburukan kita dalam pandangan saudara-saudara kita. Seandainya takdir itu dibuka oleh Allah sekejap saja, mungkin teman-teman kita akan menjauhi kita karena keburukan-keburukan kita yang justru mereka tidak ketahui. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan kepada kita sebagai seorang muslim, kepada umat beliau, agar senantiasa kita mengedepankan sikap suudzon, berprasangka jelek terhadap diri kita sendiri, merasa diri kita banyak kekurangan, dan sebaliknya agar kita senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada orang lain, dan tidak perlu memandang kejelekan orang lain atau bahkan memandang mereka dengan rendah. Karena seringkali ketika hanya melihat zahirnya saja, kita tidak tahu sebenarnya siapakah dia. Dan salah satu rahasia Allah adalah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya, para wali-walinya di antara kita. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa semut di seberang lautan nampak, namun gajah di pelupuk mata tidak nampak. Sejalan dengan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Yubsiru ahadukumul qada fi a'yuni akhihi wa yansajjadal aw al-jannah fi aini nafsi." Salah seorang kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi seringkali dia lupa akan kayu besar yang juga ada di matanya sendiri. Di samping itu kita juga harus senantiasa waspada dengan sifat ujub, yakni takjub, bangga, dan memuji diri kita sendiri dengan meremehkan orang lain. Karena itu adalah salah satu sikap yang justru akan membawa kebinasaan bagi kita. Di dalam hadis yang ma'ruf disebutkan thalathatu muhlikat, syuhun muta' wa hawa muttaba' wa ijla'ul mar'i bi nafsi. Ada tiga hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama adalah tamak, rakus dan kikir. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan dan kejelekan. Dan yang ketiga adalah ujub, merasa bangga, memuji kepada diri sendiri. Ibadah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai renungan dan sebagai umat Rasulullah SAW, adakah keraguan pada diri kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna keimanannya di antara manusia yang lain? Sekali-kali tentu kita tidak akan pernah ragu. Kita amat meyakini kesempurnaan iman beliau. Akan tetapi kesempurnaan iman beliau tidak membuat beliau merasa diri paling suci dan membuat beliau enggan bermalas-malasan di dalam ibadah beliau.
Meski beliau telah dijamin surga, maksum, akan tetapi beliau tetap sholat malam sehingga diriwayatkan sampai bekak kakinya. Lalu bagaimana dengan kita? Apabila kita masih menganggap diri kita lebih suci, diri kita lebih baik dibandingkan dengan orang lain, maka di posisi mana kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Seharusnya kita juga melihat contoh dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang justru senantiasa beliau berdoa ketika mendapat pujian dari orang lain. Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada orang-orang yang senantiasa memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah Engkau menyusahku disebabkan pujian-pujian dari mulut mereka. Dan sebagai penutup, dikutip dari Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau berkata, barang siapa yang diberikan musibah berupa sikap berbangga diri, maka segera pikirkanlah aib dirinya sendiri. Jika semua aibnya tidak terlihat sehingga ia menyangka tidak memiliki aib sama sekali dan merasa dirinya bersih dari dosa, maka ketahuilah sesungguhnya musibah dirinya tersebut akan menimpa dirinya selamanya. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling lemah, paling lengkap kekurangannya, dan paling besar kecacatan. Semoga sedikit renungan ini menjadikan kita hamba Allah yang terpilih, yang mempunyai sifat akhlakul mahmudah, senantiasa rendah hati dalam pandangan orang lain dan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang kita ikhtiarkan. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ayyuhal hamdun ittaqullaha haqqa tuqatih. اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلينا معكم إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.